Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari pertemuan perdana untuk mata kuliah statistik, mata kuliah metode penelitian yang berkaitan dengan khusus metode kuantitatif ya. Eh, Tidak banyak mungkin apa namanya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan sekilas apa-apa yang kemudian kita akan sampaikan selama satu semester ya. Kok satu semester, setengah semester. Karena yang satu semesternya, setengah semesternya sudah disampaikan oleh Pak Doni. Bisa kelihatan ya presentasi. Oke, Bapak. Kelihatan Bapak. Oke. Jadi kita ada 7 pertemuan kira-kira ya. Ya. Memang seharusnya 7 pertemuan. Nah, bagaimana kemudian teknisnya? Teknisnya sederhana saja. Jadi teman-teman cukup dengarkan apa yang kemudian saya jelaskan. Jadi saya tidak minta teman-teman untuk kemudian presentasi satu-satu seperti mata kuliah yang lain, tapi teman-teman cukup dengarkan saja. Tidak tahu bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, sesekali nanti mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman. Terus yang kedua, yang terakhir adalah ada tugas dikerjain. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi santai, relax, gampang lah ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Apa yang kemudian kita akan bahas selama satu semester, yaitu yang pertama adalah overview penelitian kuantitatif. Nah, mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak Doni, tapi mungkin sedikit saya akan memberikan karakteristik mata kuliah yang kemudian berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Nah, yang kedua selanjutnya adalah berkaitan dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu adalah berkaitan dengan data apa yang kemudian alat apa yang kemudian kita akan kumpulkan. Tentu kemudian sekali lagi ini berkaitan dengan mata kuliah kuantitatif. Nah, yang ketiga kemudian ada istilahnya populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ya, populasi apa ya, sederhananya kalau bicara populasi itu kan sederhana aja. Populasi kelas A, populasinya kelas A ya dari Amil sampai siapa ini ya, dari Amil sampai Sulaiman kan gitu ya, maksudnya semuanya itu adalah populasinya ya. Kalau sampelnya apa, sampelnya ya sebagian ya dari kelas A itu tadi ya, gitu ya. Terus kemudian uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini adalah salah satu uji yang kemudian harus dilalui ya. Misalkan kalau kemudian teman-teman pernah mendengar kakak kelasnya itu kemudian ada ujian kumpre, itu adalah bagian daripada uji prasyarat. Uji kumpre itu adalah syarat untuk melakukan simpro, kira-kira begitu. Ada kemudian harus lulus hafalan ya, hafalan ayat atau hadis. Nah, itu adalah prasyarat, uji prasyarat untuk kemudian untuk sidang. Nah, gitu ya. Nah, analisis faktor, regresi sederhana, regresi linear berganda ini sebenarnya yang kemudian sering dipakai oleh teman-temannya. Nah, ini metode-metode analisis. Analisis faktor mungkin belum pernah saya singgung ketika di pelajaran mata statistik. Tetapi kalau regresi sederhana dan regresi linear berganda itu seingat saya sudah pernah kita bahas di pelajaran statistik. Gitu ya, Mil. Nah, nanti insya Allah nanti akan saya tambahin nanti ada materi yang kemudian berkaitan dengan analisis PET atau kemudian bahasa gampangnya analisis jalur ya. Analisis jalur ya. Juga kemudian nanti ada analisis moderating ya, analisis dengan variabel moderate ya.
apakah kemudian variabel moderate itu kemudian mampu memoderatori antara X dan Y, kira-kira begitulah moderator. Kalau teman-teman kemudian investasi itu kan ada moderator nih. Yang moderator itu apakah kemudian dia bisa mampu memoderatori jalannya diskusi. Ya. Dengan adanya moderator bisa saja kemudian tidak mampu atau kemudian bisa malah tambah kacau. Ya. Kira-kira dalam analisis moderating itu seperti itu. Tapi gambarannya inilah, ya ini yang kemudian saya tulis, ini yang sering dipakai. Ya. Adapun analisis moderating ini kemudian insya Allah mungkin sudah saya coba sampaikan kepada kakak-kakak kelas Anda untuk kemudian mengambil berkaitan dengan itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Masih belum, Bapak. Gelap. Gelap. Ki bujang tidur ke kita. Agak tidur kamar jadi. Tidurnya kamar. Jadi compok. Ki bujang tidur dah. Mana baca? Ampun. Kan apa? Ada judulnya. Ada nama judulnya kan? Tak boleh. Mari WA. Mari WA. Dulu. Iya. Atau ngisi peka. Belum. Oh. Masih konsultasi gitu kan. Oh, mau konsultasi. Cek kok dia cerita ini. Kapur kan? Nyami buka? Oh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut aja dulu ya. Pakai ya. Iya, Bapak. Oke. Baik, saya sedikit menyampaikan dulu aja nanti. Nah, ini penelitian kuantitatif ya. Oke, nah ini sebenarnya berkaitan dengan di teori, di buku dan seterusnya gitu ya. Penelitian kuantitatif adalah satu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan berupa data angka. Jadi tanda petiknya di sini adalah berbicara tentang penelitian kuantitatif itu adalah salah satunya adalah berupa angka ya, sebagai alat menganalisanya. Jadi berdasarkan data-data sebagai angka menganalisanya. Mungkin teman-teman waktu di pelajaran statistik saya pernah menampilkan bagaimana kemudian statistik pertandingan sepak bola. Ya. Jadi waktu awal-awal seingat saya dulu pernah menampilkan bagaimana kemudian dalam pertandingan statistik sepak bola itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan, bisa menganalisa. Oh ternyata bola itu kemudian berada di tangan MU ketimbang si tim, tapi kemudian tidak bisa menjebol gawang. Apa kemudian alasinya? Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan data-data, berdasarkan angka-angka yang kemudian muncul di situ, ya, bahwa penguasaan bola berada di tangan MU. Nah, itu kira-kira ya. Terus kemudian metode penelitian statistik berdasarkan pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme ini maksudnya adalah berdasarkan kepada, nah kalau tadi kemudian disebutkan dengan angka-angka, itu berdasarkan dengan angka. Contohnya adalah misalkan Amil ini pinter ya, misalkan Amil itu berdasarkan apa penelitiannya Amil pinter? Berdasarkan dari penelitian EPK Amil dari kelas 1 kelas 1 semester 1 sampai semester sekian dan seterusnya ya. Oh, berdasarkan itu IPK-nya adalah kemudian kita. Itulah yang kemudian disebut dengan bersifat positivisnya. Jadi bersifat yang jelas ya, berdasarkan angka-angka, berdasarkan data-data yang sudah ada.
Nah, kira-kira begitulah. Contoh lagi misalkan kemudian yang kemudian disebut dengan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme itu, ketika kemudian kita mau meneliti, misalnya kita ingin tahu angka eh, apa namanya pengangguran, bukan, angka perceraian di Kabupaten Bangkalan itu disebabkan apa, misalkan. Ternyata kemudian di hasilnya dari angka yang kemudian dikumpulkan itu menunjukkan bahwa ternyata perceraian di Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh persoalan selingkuh, ya, kan gitu, persoalan selingkuh berdasarkan data-data yang ada. Nah, karena berdasarkan data itu, maka kemudian pemerintah mengambil sebuah antisipasi kebijakan. Cari lagi misalkan, kenapa mereka selingkuh? Oh, karena persoalan ekonomi, karena sering ditinggal oleh suaminya. Ya, ditinggal dalam jangka waktu yang lama. Misalkan kemudian jangka waktu yang bertahun-tahun. Kenapa berlayar? Jadi TKI, jadi TKA, dan seterusnya. Pulangnya 2 tahun sekali dan seterusnya. Sehingga kemudian menyebabkan itu adalah persoalan selingkuh. Nah, cari lagi kenapa mereka kemudian berangkat ke sana, dan ternyata kemudian potensi ekonomi yang ada di Bangkalan itu tidak mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalkan cari kerja susah, pendapatan jadi minim dan seterusnya, sehingga kemudian mereka berangkat ke luar negeri dan itu. Nah, berdasarkan data-data tersebut, maka kemudian pemerintah kemudian mengambil sebuah kebijakan policy bahwa nanti di Kabupaten Bangkalan akan diberikan pabrik, diberikan industri, sehingga kemudian orang yang sekarang sebelumnya berlayar, orang yang kemudian meninggalkan istrinya dan seterusnya, kemudian mereka tidak melakukan itu, sehingga tingkat perceraian di Kabupaten Bangkalan yang kemudian mayoritas disebabkan oleh selingkuh itu kemudian bisa diminimalisir, gitu. Nah, itu menggunakan deduktif. Oke, ini menggunakan pola berpikir deduktif ya. Karakteristik ini berbicara tentang karakteristik. Kalau berbicara tentang karakteristik, misalkan kemudian Hosina ini karakteristiknya gimana? Kalem, misalkan begitu. Ya, low profile, gitu-gitulah kira-kira. Nah, bagaimana dengan penelitian kuantitatif itu seperti ini ya. Jadi berpolanya deduktif, rasional, empiris, dan top down. Biasanya kemudian top down dari atas kemudian ke bawah. Yang berusaha memahami konsep fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep umum untuk memperjelas fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Contohnya begini. Kalau kemudian yang menyebabkan kenyang itu apa misalnya? Yang menyebabkan kenyang itu adalah makan, minum, ya kan? Itu adalah teori konsep umum, ya. Nah, kita coba lihat, ada seseorang yang kemudian sampai berhari-hari itu tidak makan, 2 hari 3 hari tidak makan, dan mereka tidak merasa lapar. Ini pernah kejadian di Jogja. Kemudian ada seorang mahasiswa ini kejadian sampai 2 hari 2 malam tidak tidur, tidak makan, cuma minum ngopi doang. Ya, coba bayang. Apa mereka merasa tidak lapar? Mereka merasa tidak lapar, merasa kenyang dan seterusnya. Kenapa? Yang di depannya adalah game dan seterusnya. Ternyata kemudian apa? Dalam prakteknya kemudian bahwa konsep umum dalam artian makan itu yang kemudian menyebabkan kenyang itu ada hal-hal yang bersifat khusus, tidak hanya kemudian makan, tapi kemudian lagi konsentrasi main game, atau kemudian ada yang sudah ketemu seseorang sudah merasa kenyang, gitu kan? Itu fenomena yang disebutkan tadi itu adalah bersifat khusus ini. Kalau siapa tadi, Fakih misalkan ya. Kalau misalnya Fakih nih, ya kangennya Fakih apa? Bukan hanya makan dan minum, tetapi ketemu Amil sudah merasa kenyang, misalkan begitu. Jadi ketemu Amil aja udah kenyang gini. Itu fenomena yang kemudian tadi disebut itu adalah bersifat khusus. Gitu ya.
Nah, itu karakteristik, berbicara tentang karakteristik. Yang kedua, logika yang kemudian dipakai adalah, ya ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu bersifat positivistik ya, untuk menghindari subjektif. Nah, sekarang ini di depan saya ini ada lagi kakak kelas Anda. Ya, dia adalah semester berapa ya? Terbeluk ya. Semester 8. Ya, di depan saya ini sekarang ini ada di apa istilahnya, setia menunggu saya gitu ya. Apa namanya, semester 8. Nah, mereka saat ini, bukan saat ini ya, ya lagi apa namanya, ngerjain skripsi lah. Terus kemudian apa namanya, ngerjain skripsi, ngerjain judul. Nah, salah satu seperti saya sampaikan tadi itu untuk seminar proposal. Misalkan seminar proposal, syaratnya adalah, salah satunya adalah kompre, ujian kompre. Nah, kompre itu kalau yang sebelumnya itu ketika belum lockdown itu dilaksanakan secara offline. Ya, secara offline. Jadi ketemu begini nih. Nah, kayak saya datang ke ruangan saya, ditanyain sama saya bla 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 gitu ya. Nah, kalau sekarang itu secara online. Secara online. Jadi langsung online dan seterusnya. Nah, hasil evaluasi daripada pimpinan, ujian kompre yang secara offline dan online itu tingkat kelulusannya lebih parah yang secara online. Parah banget. Ya. Bayangkan, yang lulus pertama itu yang lulus cuma sekitar 20%. Jadi kalau ada yang 100, yang lulus cuma 20 orang. Ya. Sementara 80 orang itu tidak lulus. Ya. Ini ketika, tetapi kalau secara offline waktu itu sebelumnya nggak sampai segitu. Ya. Paling yang nggak lulus, ini yang nggak lulus, yang nggak lulus itu adalah maksimal 30%, itu maksimal. Yang lulus itu adalah 70% gitu. Nah, ini saya sampaikan begini, ini berbicara tentang logika yang dipakai adalah logika positivistik. Ketika kemudian ujian online seperti ini, ya, ujian kompre itu lulusnya adalah minimal 59, 60 ya, Lek. Bang tahu ujian kompre, Bang? Tak lulus ujian kompre, Bang. Aduh. Nah, ini ternyata kakak kelas kamu yang di depan saya ini belum lulus kompre. Ya. 60. Ya. Sudah berapa kali ujian, Lek? 3. Bahkan ada yang sampai kemarin itu ngata ke saya itu 5. Coba bayangkan, 5 kali ujian lo. Oh, lulus. Apa yang kemudian membuat tidak lulus dan seterusnya? Salah satunya adalah ya di samping kemudian persoalan ini tadi ya. Karena yang dipakai ketika kemudian ujian online itu adalah pakai positivistik itu tadi. Angka minimal yang lulus adalah mendapat nilai 60. Kalaupun kemudian dia mendapatkan 5,59,99 itu tidak lulus. Kenapa pakai online? Nah, berbeda kalau kemudian yang ini apa istilahnya, yang subjektif, ada kan ketemu. Wah, pakai ini sudah kenal dengan saya. Ya kalau di total kan nilainya ini kan 40, tapi nggak enak lah kalau kemudian nggak lulus kan. Begitu itu akhirnya kemudian. Sehingga kemudian apa namanya, itu sekali lagi itu adalah menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu seperti itu, angkanya sudah jelas ya, gitu ya. Nah, ini ya maksudnya gitu tadi. Nah, proses itu penelitian prosedur yang telah direncanakan ya, direncanakan itu ya seperti yang sering saya sampaikan. Paki ini mau penelitiannya dengan cara apa misalkan Paki ini mau ke Surabaya nih ya, mau ke Surabaya itu bisa lewat Suramadu, bisa lewat kapal atau bisa lewat udara dan sebagainya. Ya gitu. Tergantung kemudian prosedurnya yang lebih pas untuk pakai mau ke Surabaya tuh mana gitu. Ya tinggal kemudian kita lihat ya. Kalau cuman maunya datangnya ke PHC misalkan kemudian ke PHC, ya sebaiknya mungkin lewat Suramadu, lewat Perak, ya Pak, lewat mana ini Kamal, nah gitu loh.
Tetapi kalau kemudian tujuannya ke kenjeran dan seterusnya, ya sebaiknya lewat surah madu gitu. Apa nggak bisa Pak lewat udara? Bisa lewat udara kan gitu ya. Tapi teman-teman harus datang ke Sumeneb dulu. Dari Bangkalan ke Sumeneb, dari Sumeneb baru naik pesawat ke Surabaya, Juanda, baru ke Juanda ke PHC. Nah itu kan kemudian tidak mengikuti prosedur yang telah ada kan gitu ya. Atau kemudian mau nyeleneh nih fakih misalkan, ya, mau ke PHC tapi apa? Jalan kaki, nyampe Kamal nanti berenang ke sana. Yes, boleh-boleh saja kan gitu ya. Tidak ada persoalan. Tapi kemudian ini di luar prosedur yang kemudian sudah yang biasa. Nah, sama dengan kemudian statistik penelitian kuantitatif tadi. Nah, tujuan teman-teman bisa baca sendirilah. Nah, 6 pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat objektif atau baku. Nah, sekali lagi menggunakan alat objektif ya, harus objektif ya, tidak subjektif. Jadi kalau subjektif itu adalah seperti saya sampaikan tadi, itu adalah ya dalam ada perasaan lain ya. Karena melihat dari siapa yang kemudian di depan saya. Nah, subjeknya. Ya, siapa yang kemudian jadi di depan saya gitu. Tidak kemudian melihat kepada data-data atau real yang ada, objektif dan baku. Melibatkan perhitungan angka atau kuantitatif data, ya seperti biasa. Kemudian seperti saya sampaikan tadi di awal berkaitan dengan teori bahwa penelitian kuantitatif itu adalah tidak lepas dari kemudian dengan angka-angka. Ya. Penelitian menentang diri secara terpisah dengan objek penelitian. Nah ini bagian penting yang harus dilakukan. Ya. Jadi kalau misalkan fakih meneliti di tempat kerjanya, kalau mungkin pekerja, tentu kemudian akan ada terlibat secara emosional. Ya. Sama halnya kemudian ketika sidang, ketika ujian dan seterusnya. Mestinya orang yang disidang itu adalah orang yang tidak terlibat secara emosional. Terlibat secara emosional apa? Saya kenal, dia telah berbuat baik kepada saya, sehingga kemudian perasaan-perasaan itu hilang. Jadi pure kemudian itu adalah benar-benar subjektif, objektif, tidak subjektif gitu. Alisan dengan kumpulan. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri. Penelitian kuantitatif juga penelitian ilmiah ya. Ya mau tidak mau. Nah hasil penelitian berupa generasi atau prediksi lepas dari konten. Nah prediksi atau kemudian dari waktu dan situasi. Makanya kemudian kalau teman-teman melihat berita, tadi saya baca berita bahwa sekarang capres yang terpopuler adalah Prabowo di antara segini. Nah, itu kenapa? Itu pada saat ini, konteks ini. Seandainya misalkan kemudian pemilu itu dilaksanakan di sini, calonnya adalah Prabowo, bla bla bla, maka yang menang kemudian adalah Prabowo pada saat ini, detik ini. Nah, besok lusa, ya belum tentu sama, bisa jadi berubah. Makanya kemudian di penelitian teman-teman itu ketika melihat data sekunder, misalkan dari laporan keuangan dari tahun A sampai tahun B, dari tahun 2005 sampai tahun 2010 dan seterusnya, itu kan berkaitan dengan konteks waktu dan situasi. Ada apa di situ? Oh, ada pergantian presiden. Apa kaitannya pergantian presiden? Pergantian presiden itu adalah berkaitan dengan kebijakan masalah ekonomi. Itu. Nah, oke, ini. Nah, sekarang yang tipe-tipe ya. Kalau tipe-tipe tadi kan karakteristik, kemudian tipe-tipe penelitian ada deskriptif itu misalkan biasanya ini digunakan ketika teman-teman untuk menganalisa laporan kesehatan keuangan. Ya, ini kesehatannya baik, bank ini dan seterusnya. Korelasional adalah yang bersifat korelasi, pengaruh, misalkan ini pengaruh Yunina terhadap kenyangnya fakih misalkan ya. Kenapa ketika melihat Yunina fakih jadi kenyang? Misalkan kira-kira bagaimana pengaruhnya? Apakah kemudian itu yang kemudian disebut dengan korelasional ya. Pengaruh pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Gitu-gitulah. Terus kemudian penelitian kausal komparatif. Komparatif itu berarti membandingkan tentunya. Saat ini ada temannya kemudian meneliti berkaitan dengan perilaku konsumsi muslim, studi komparatif perilaku konsumsi muslim
di area mayoritas muslim dan minoritas muslim. Bagaimana perilaku sama-sama muslim itu ketika dia ada di area mayoritas, ketika dia berada di minoritas. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan biasanya ini adalah teman-teman pendidikan ya. Teman-teman ada istilahnya tindakan kelas, penelitian ini berkaitan kalau anak ini dikasih ini dan seterusnya. Pokoknya berkaitan dengan seperti itulah. Nah, ini yang kemudian disebut dengan penelitian tindakan. Yang kelima adalah penelitian perkembangan. Perkembangan itu bisa kemudian saya contohkan pertumbuhan ya. Perkembangan pertumbuhan itu sama saja. Jadi pada saat ini temannya ada yang kemudian meliti terkait dengan pertumbuhan sukuk dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Itu adalah penelitian perkembangan ya, atau pertumbuhannya, atau eksperimen. Penelitian eksperimen itu adalah penelitian biasanya adalah yang digunakan seperti yang saya sampaikan dulu di pelajaran statistik, itu adalah penelitian uji coba ya. Misalkan obat ini biasanya teman-teman kedokteran yang melakukan ini. Nah, kalau teman-teman sekarang ini pernah dengar ada istilahnya vaksin Nusantara ya. Coba teman-teman nanti browsing, ada yang namanya vaksin Nusantara. Di samping vaksin-vaksin yang sebelumnya sudah disuntikan, sekarang ini ada vaksin Nusantara ya. Siapa prakarsanya? Ini adalah prakarsanya mantan Menteri Kesehatan Indonesia. Nah, itu adalah sebelum kemudian dia divaksinkan, maka kemudian dia melakukan uji coba di beberapa tempat. Itu adalah kemudian disebut dengan penelitian eksperimen. Prosedur identifikasi masalah, literatur, konsep, dan samping ini sebenarnya tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan dalam penelitian konsep. Satu, masalah. Ini bagian penting. Saya melihat daripada teman-temannya itu, ketika kemudian saya tanya, judulnya begini A, B, C, misalkan. Masalahnya apa? Nggak tahu Pak masalahnya. Oh ini repot. Kalau nggak tahu masalahnya kan gitunya. Terus kok tahu dikasih teman Pak? Repot pula ini kan gitu ya. Jadi mestinya berangkat dari masalah. Ada masalah baru kemudian dilakukan penelitian. Kalau nggak ada masalah, clear, sudah selesai. Ini sepertinya Fakih sama Amel ini kayaknya ada hubungan ya. Tanda petik ya, tanda petik ada hubungan. Berarti kan tidak Pak. Contoh ini Fakih. Contoh lagi, contoh. Oh, Ini kok Amel tok ya. Gantilah kan gitu ya. Wahyu. Nur ya. Misalkan kemudian Nur ini kok sama Anissa kok selalu terus saja begini ya. Seperti apa sih sebenarnya kan ini? Ini kan ada problem ya. Jadi nggak jelas, nggak clear. Yang namanya nggak clear itu baru kemudian dilakukan penelitian gitu ya. Nggak clearnya gimana? Kata teman-temannya enggak deh, biasa-biasa aja. Tapi kok bilangnya nggak ada hubungan, tapi kok kemana-mana makan bareng dan seterusnya, misalkan begitu. Nah, ini kemudian yang harus dikelirkan ya. Ini kan ada persoalan sehingga kemudian perlu dilakukan. Tapi kalau sudah clear, oh ternyata Nur itu Anissa itu sudah istrinya Nur, ya sudah clear, nggak perlu diteliti. Ngapain diteliti? Nah, itu ya. Itu ya. Jadi kadang-kadang kemudian teman-teman kakak kelasnya itu terkait dengan ini ya. Mestinya bukan judul dulu, tapi masalah dulu. Ya, apa masalahnya? Baru kemudian kita nanti lari kepada judul. Sekarang banyak kemudian kakak kelasnya itu, Pak minta judul Pak, judul tidak nemu Pak. Nah, bukan sebenarnya. Yang apa namanya? Yang terutama itu adalah problemnya apa? Baru kemudian nanti lari kepada judul. Gitu. Nah setelah itu baru kemudian identifikasi, malah kemudian identifikasi literaturnya apa, maksudnya teorinya apa, gitu kira-kira. Nah terus kemudian setelahnya adalah pengembangan kerangka konsep itu dalam artian kan begini. Nah kalau kemudian kalau tadi saya bilang analisis regresi pengaruh, berarti X1 ke Y, X2 ke Y, jadi garisnya seperti apa, itu adalah konsep sebenarnya ya. Jadi kalau bersama-sama seperti apa, nanti kita akan bicara lebih lanjut ya. Sehingga kemudian orang melihat itu kerangka konsepnya itu paham, oh alurnya begitu, oh begitu, selesai sudah gitu.
Nah, yang keempat adalah identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian. Hipotesis ini bagian daripada kemudian penelitian kuantitatif. Walaupun tidak semuanya kemudian penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Ya, dugaan apa? Kalau tadi saya bilang nih, Nor sama siapa tadi? Sama Anis misalkan. Diduga. Namanya diduga kan berarti kan tidak jelas. Ya, diduga sehingga kemudian perlu dilakukan penelitian. Diduga Nur sama Nis itu ada hubungan, misalkan begitu. Nah, karena ini tidak jelas, tidak clear, nggak ada declare dan seterusnya. Kalau sudah ada declare, apa namanya, sudah kan clear kan, nggak perlu. Memang dia sudah jadi istrinya, misalkan begitu. Tapi kalau kemudian belum ada, maka kemudian perlu dilakukan penelitian. Diduga Nur sama Anis ada hubungan. Itulah, itu kan dugaan sementara. Ya. Nah sekali lagi, yang kemudian saya temukan di teman-teman kakak kelas saya ketika melakukan hipotesis itu tidak ada asluhunya, tidak ada asalnya, ya cuma duga-duga saja, bukan begitu. Tetapi kemudian hipotesis menduga itu kemudian ada masalahnya, ada fenomenanya. Ya berangkat tadi masalah itu. Kenapa kamu menduga bahwa Anis sama Nur itu ada hubungan? Iya, kemana-mana dia kok selalu berdua, dijemput terus, misalkan begitu. Nah itu kan kemudian diduga bahwa ada hubungan, gitu. Nah kemudian pengembangan desain penelitian, pengembangan itu kemudian nanti misalkan kemudian kita sudah selesai, jadi bagaimana kemudian nanti penelitian, apakah kemudian nanti misalkan kalau selama ini saya hanya mengambil variabel promosi dan pelayanan terhadap loyalitas nasabah, berarti kan pengembangannya nanti bagaimana mungkin dikembangkan kepada produknya, mengembangkan dengan price-nya mungkin diadakan harga dan seterusnya, gitu kira-kira begitulah. Nah yang keenam, teknik sampling ya. Teknik sampling nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, bagaimana caranya kemudian mengambil sampling, misalkan di kelas kelas A ya. Kelas A itu bagaimana kemudian kita mengambil sampling. 40 ada berapa mil rakyatmu ini mil? 41 Bapak. 41. Iya, yang daftar ini yang masuk di sekarang nggak, berarti nggak ada yang nggak masuk ini. Saya soalnya pakai 3 akun ini mil. Iya, Berarti ada yang kurangi belum 3 berarti ada 38 ya. 30. Nah, gitu mil. Iya Bapak. Oh, teknik sampling. 41 mungkin kita diambil berapa dan seterusnya. Nah, diambil ketemu misalnya 10. Yang 10 itu gimana caranya? Mungkin teman-teman masih ingat dulu data yang baik itu ada data yang representatif. Representatif itu mewakili. Gitu. Nah, nantilah identifikasi masalah ini sama dengan tadi ya. Teknik pengerjaan interpelasi. Oke, udah, terima kasih. Ada pertanyaan? Mohon izin bertanya Bapak. Siapa ini? Saya nih Pak. Sudah lihat Uyun. Bentar. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang ingin Oh, saya ini. Iya, Le, apa Le? Iya, Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai tadi kan udah jelasin tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, itu Pak, kalau misal kita mau pakai kuantitatif, itu fokus masalahnya itu di mana sih Pak? Terus apakah suatu problem itu suatu masalah yang kita angkat, misal apakah itu bisa menggunakan dua-duanya gitu Pak? Bisa kuanti atau kuali kayak gitu Pak? Atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Eni Oyun ya, berkaitan dengan ketika ada problem itu, apakah kemudian bisa dipecahkan dengan 2 cara? Kalau saya tangkap begitu, dengan kualitatif atau dengan kuantitatif, misalkan begitu ya. Nah, pertama di bukunya Sugiono itu pertama begini, ada yang namanya mix method, teman-teman. Kemudian ada mix method. Mix method itu campuran. Mix namanya mix ya, mix ya, method kualitatif dan kuantitatif. Nah,
Cuman di bukunya Sugiono itu sudah dijelaskan, itu harus tetap terpisah. Kenapa? Cara pengambilan datanya itu berbeda. Kalau kualitatif itu menggunakan apa? Wawancara, dokumentasi. Tetapi kalau kuantitatif dengan apa? Angket Oke. maupun dokumentasi. Bisa dengan dokumentasi, misalkan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Nah, berkaitan dengan dilihat kemudian persoalannya, apakah kemudian itu bisa diselesaikan dengan cara kualitatif atau kuantitatif? Ya. Tinggal kemudian, kalau kemudian persoalannya berbicara tentang pengaruh, misalkan ya, pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Kalau sudah judulnya seperti itu, persoalannya seperti itu, maka kemudian itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kualitatif. Udah jelas itu? Iya. Apa berbicara tentang pengaruh profitabilitas, jelas nanti datanya itulah berupa data laporan keuangan yang kemudian nanti bisa dilihat sifatnya terhadap kinerja keuangan daripada sebuah perusahaan. Jelas itu tidak bisa kemudian dikuantitatifkan dan begitu. Nah, memang tergantung kemudian dilihat dari perspektif ini Nah, tinggal kemudian bisa redaksinya di contoh lagi. Kemudian ada kakak kelasnya itu Anda mau meneliti terkait dengan persepsi tingkat kesadaran mahasiswa FKIS terhadap apa ya? Nah, kalau tingkat literasi mahasiswa FKIS dalam hal misalkan ingin mengetahui tentang kesadaran terhadap terhadap minat untuk berwirausaha, minat berinvestasi di galeri investasi misalkan, tingkat literasi. Nah, ini kalau seperti ini bisa dua, salah satunya adalah misalkan kemudian kita menganalisa kesadaran atau tingkat literasi itu terhadap pada minat dia kemudian kita yang melakukan investasi di pasar modal. Jadi sekali lagi kita lihat kenapa itu bisa dua-duanya, bisa dengan wawancara, bisa kemudian dengan angket. Ya, ketika melihat konteksnya seperti itu. Tetapi kalau berbicara tentang konteks laporan keuangan itu kan tidak bisa dengan angket, Le. Artinya kemudian ya sudah kita laporan keuangan ya tinggal ambil, tinggal kemudian kita analisa. Nah, bagus pertanyaannya. Ini, silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Boleh nambah dikit, Pak? Oh, banyak enggak apa-apa, Le. Terima kasih, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apa sih topik permasalahan yang memang di FKIS itu kayak diharapkan gitu loh, Pak? Maksudnya kita nggak sering ditolak-tolak gitu. Apakah ada kayak fokus yang memang fakultas inginkan atau prodi inginkan seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Karena takut ditolak ya. Mungkin ini dengar ceritanya ditolak-tolak gitu ya. Iya, Pak, ada yang sampai sekali katanya gitu. Ya termasuk yang di depan saya ini kan sudah ditolak berapa kali kemudian? Hah? Oh ini ditolak 2 kali nih di depan saya nih sekarang. Kasihan, Pak. Jadi begini. Pertama, saya luruskan dulu ya. Jadi kalaupun kemudian ini sebelum masuk kepada pertanyaannya ini ya nanti ya. Kalaupun kemudian nanti itu ada yang ditolak, itu bukan faktor kesengajaan, bukan faktor mempersulit, tidak ada. Kenapa? Mempersulit atau nolak judul itu nggak dikasih fee. Dosen-dosen itu nggak dikasih fee. Saya, Pak Badarus, Senjur, nolak berapa kali Pak Daruji? Fee-nya sekian. Nggak ada itu. Nah, jadi itu ya. Justru kalau semakin banyak ditolak, semakin pekerjaan bagi prodi, bagi yang itu tambah banyak. Kenapa? Mestinya maju ketemu saya 1 kali, ganggu saya 1 kali, sudah berkali-kali ganggunya ke saya, gitu kira-kira. Jadi kalau secara hitung-hitungan materi itu
Nah, itu tidak ada nggak ada. Nah, kenapa kemudian ditolak? Sekali lagi dalam hal ini adalah untuk memperbaiki teman-teman, untuk pendidikannya teman-teman dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi kalaupun kemudian ini baru ada yang kemudian bilang ke saya sudah 9 kali ditolak. Ya, kapan hari itu ada yang saya sudah 9 kali Pak ditolak ini. Ya, ya biasa. Nah, bagi yang sudah ditolak ya dinikmati aja, dinikmati kemudian dalam artian tidak usah ya itu sudah jalannya dan seterusnya gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaanmu itu, apa yang menarik? Sebenarnya kan yang ditanyain itu kan begini. Kalau di sini ya, pertama, kalau saya di verifikasi saya sih, ini jelas. Yang mau ditik kadang-kadang kan tidak jelas, seperti nggak nyambung masalahnya. Ini dapat dari teman itu kan, itu yang kemudian salah satunya yang kemudian jadi ditolak. Nah, jadi apa sih menariknya penelitian ini? Nah, itu pertanyaan yang sering kemudian muncul. Menarik apa enggak? Ya. Kalau di saya begitu. Nah, apa sih menariknya? Terus metodenya apa? Nah, teman-teman itu kadang-kadang antara judul dengan teorinya tidak sama. Contoh begini kemarin itu. Contohnya, ada seorang yang mau menghitung atau mau meneliti tentang perilaku konsumsi masyarakat di satu tempat ya sebelum COVID dan pada saat COVID. Itu perilakunya bagaimana? Loh, apa masalahnya gitu ya? Masalahnya kenapa kok mau meneliti ini? Dia menjawab ke saya, masalahnya ini kan Pak terjadi penurunan. Yang sebelumnya misalkan begini, ini kan sebelumnya sebelum COVID makannya 3 piring, nah sejak COVID jadi 1 piring, misalkan begitu. Ada penurunan ya. Oh, begitu. Nah, itu masalahnya. Nah, ini menjadi. Terus kemudian saya tanya waktu itu, teorinya apa? Kalau begitu. Teorinya ini Pak, makan makanan yang halal, yang baik itu kan beda ayatnya itu kan, hadisnya ada kan, makan ini. Nyambung nggak kemudian dengan apa yang disampaikan oleh temannya tadi? Masalahnya adalah persoalan banyak dan sedikit, tapi teorinya kemudian yang digunakan itu adalah makanan halal yang yang baik ya. Itu tidak nyambung. Nah, mestinya masalahnya yang nyambung itu dengan teorinya. Kalau seandainya konsumsinya sejak dari sebelum COVID dan pada saat COVID itu kemudian bermasalah dengan halal dan baik, itu baru nih. Misal sejak COVID orang sekarang kok makannya sudah bukan makan nasi, makan kodok, makan cecak, kucing dan seterusnya, misalkan begitu. Nah, itu baru nyambung itu. Tapi kalau hanya persoalan sedikit dan banyak itu tidak nyambung teorinya. Itu sehingga kemudian jadi ditolak. Dan jadi sebenarnya sederhana kalau menurut saya. Ya. Cuman kan perlu dibiasakan. Biasakan, nanti kalau sudah biasa gampang. Bahkan cuman bukan bisa ngasih masukan pada temannya dan kayak gitu lah. Jadi yang selanjutnya adalah biasanya yang kemudian ditolak itu ada kesamaan dengan yang lain. Di samping kemudian persoalan tadi. Oh, ini sudah pernah diteliti oleh kakak kelasnya, nggak usah. Nah, begitu. Jadi begitu ya. Jadi makanya kemudian teman-teman nanti kita lihat perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian yang di tempat lain dan sebagainya. Karena kemudian saya pernah menemukan sama persis beda tahun misalnya kan. Ya sebenarnya tidak ada persoalan beda tahun, tapi kemudian sama persis. Ya, waktu itu adalah penelitian kuantitatif yang hanya beda tahun tentunya. Ketika ditanya apa kemudian di tahun dengan ada tahun B, apa bedanya? Tidak bisa jawab. Ini dari teman, wah repot kalau dari teman itu. Tapi sih nggak apa-apa, is overall nanti di jalanannya dinikmati. Makanya kemudian nanti kalau ada bimbingan saya di sini nanti, maksudnya dosen walinya saya nanti kalau sudah semester depan Anda mau KRS-an, nanti saya akan minta judul langsung. Ya, konsultasi judul sama saya. Jadi nggak cuman baca Al-Quran, nggak cuman apa lagi biasanya baca Al-Quran. Nanti saya minta bawa judul, ya. Gitu. Itu dulu Le. Bagus pertanyaannya. Yang lainnya. Ayo, Barizat, tanya.
Guys, Kromol. Iya Bapak. Gimana? Terkait skripsi itu kan Pak, kan ada yang dari cutting itu kan skripsinya memakai bahasa Arab Pak. Itu kalau pakai kuantitatif sama persis ya Pak, maksudnya medianya itu pakai SPSS seperti itu, apa lain Bapak? Iya, jadi sudah Ikromol. Sudah Bapak. Ya, jadi kalau yang saya pahami selama ini itu kan kalau berkaitan dengan metode ya, ini kan kita berbicara metode. Metode ya itu aja. Ya. Kalaupun mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura, ya sama saja kan, cuma beda bahasa doang. Ya. Jadi tidak lantas kemudian pakai bahasa Inggris metodenya jadi lain. Ya paling cuma istilah penerjemahan atau interpretasinya pakai bahasa Inggris. Nah, itu aja. Bagus kalau kemudian ada teman-teman yang berkeinginan kemudian nanti skripsinya ada yang bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ada kakak cutting Anda kemudian yang pakai bahasa Arab. Bahasa Inggris belum saya temukan. Gitu. Bagus Ikromol. Oke Bapak, terima kasih. Syukur-syukur kemudian pendekatan kuantitatif. Kalau yang sebelumnya kan kualitatif itu ya. Syukur-syukur yang pendekatan kuantitatif dengan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, wis mantap itu nanti. Ya. Gitu. Oke? Ada lagi? Gak ada. Baik, Mil. Oke Bapak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi kuliah kita gampang-gampang aja lah, santai-santai aja. Jadi kita memang 4 SKS ya. 4 SKS berarti kalau 4 SKS itu berapa jam? Kalau saya bicara dari awal sampai akhir berjam-jam nanti kan bosan kalian itu. Ada yang ngantuk, ada yang ini dan seterusnya kan gitu. Mungkin ada yang kemudian Google Meet-nya dihidupkan, dibawa tidur dan seterusnya kan. Nah, kita sebentar-sebentar aja. Nah, jadi habis ini nanti saya akan kasih tugas ya, Mil ya. Bukan tugas sih sebenarnya. Ya tugas lah, anggap tugas gitu ya. Jadi berkali paling cuma disuruh nyari judul jadi ini gitu, sebagai latihan aja. Gitu ya. Terus yang kedua, nanti akan saya upload di YouTube ya. Mungkin Hosina ini kan sudah tahu YouTube saya. Terus siapa lagi? Yang pokoknya yang saya uji magang ke saya itu saya upload di YouTube gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube ya. Dan tolong nanti di subscribe ya YouTube saya, di like dan di komen. Iya Bapak. Nggak wajib sih ya, nggak wajib, yang ikhlas saja. Kalau nggak ikhlas nggak usah. Ikhlas Bapak. Gitu ya. Untuk Medpen ini ada Google Classroom-nya atau enggak Bapak? Oh iya, Google Classroom-nya mungkin nanti saya buat khusus untuk ini aja. Pengiriman tugas ya. Oke. Pengiriman tugas nanti via Google Classroom karena kan bisa terdeteksi. Kayak Google Classroom itu kan enak, saya melihatnya enak, membacanya juga enak dan seterusnya gitu. Nanti saya buatkan. Gitu ya, Oke, Mel? siap Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama mau minta PowerPoint-nya Bapak. Oh, gampang lah soal itu nanti ya. Apalagi? Baik, kalau nggak ada saya absen dulu ya. Tolong kameranya dinyalain. Sebentar, Mil. Kalau Pak Doni biasanya gimana? Oke, sama Bapak. Jadi saya minta sekali-kali nanti saya minta absen di YouTube. Ya, atau mungkin pertemuan selanjutnya nanti saya akan minta absen di YouTube. Anda tinggal kemudian komen di YouTube saya sebagai absen, gitu ya. Bahwa Anda hadir dan seterusnya, gitu ya. Oke, dinyalain dulu kameranya. Saya panggil satu-satu. Mil, tolong dicatat ya, Mil ya. Yang ini, yang hadir pada yang hari ini ya, Mil ya. Siap Bapak. Baik, saya absen dari teratas di slide saya. Ini hadir, Ayunina hadir. Pakih, mana kameranya Pakih? Belum mandi, Pak.
Nggak akan ketahuan pakai belum mandi atau tidak. Hadir, hadir, hadir. Cukup tedung kaki jengrai. Ikromol hadir, Hadir, Bapak. Judin hadir, Zuratul Hikmah, Lira Eka hadir, Khosina kok cuma dayanya tok ini yang kelihatan ini. Husina yang saya kenal atau Husina yang lain nih? Husina? Oh nggak dengar nih. Alinda ya. Beres belek. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Anis Fitria, Siti Rohmawati, Maria Ulfa, Imamatu Soleha, Yuliati, Nurul Jannah, Alfi Cairina, Suidatul Jannah. Ya. Ini kalau Mila Santika, ya. Mila Nurul Afifah. Ini kalau nama-namanya saya agak asing, cuman kalau wajahnya enggak ini sudah ya. Naili Rohmatin, Musrifah anu ini bimbingannya Pak Tekri, Musrifah ini. Enggak, Bapak. Lagi mana? Kapan magang lagi? Katanya magang lagi. Enggak, Pak. Oh enggak jadi. Oh iya wis. Ya syukurlah kalau enggak jadi. Musa, ya. Salam Ummi Hafizah. Hafizah ya. Enggak, Bapak. Di Umi satunya tuh Umi siapa namanya ya? Umi Ada Kuratullah. Umi lagi. Bukan. Itu bimbingnya Pak Dikri saya nguji. Kalau ini Umi Hafizah ini uminya Safi itu ya? Nji, Bapak. Ya, Bapak. Oh, yang maksudnya yang sering dianuin sama Safi itu kan? Iya. Iya, Bapak. Oh iya, saya ingat. Imamatu Solehatu, Imamah Soleha, Dianatika Kamilia Putri, Saudatul gimana Saudatul kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Zahro Kamilia, Aisyah, Rahmawati. Ada yang belum saya panggil? Saya bapaknya. Oh, Bella ya, Bella Sabella. Rizal di mana kayaknya di jalan itu? Di Dulang, Bapak. Rizal lagi penggalangan dana, Bapak. Oh, iya. Salam. Ya oke, gitu aja dulu ya. Berarti yang hadir Saya belum sudah panggil. berkurang. Diana Catur. Iya. Diana Catur. Bukan. Mel. Jadi saya kadang-kadang ini nama di ininya kan tidak sama dengan di absen. Itu tolong nanti dicatat ya Mel ya. Siap. Malik Fahad, Pak. Anisatur Rohma ini sama ya dengan nama di ini. Karena tadi saya lihat di kelas apa tadi? Kelas B itu ada yang tidak sama itu. Mungkin pinjam akunnya temennya atau gimana gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Insya Allah sudah tidak Bapak. Ini Tidak ada ya. untuk yang jam 1 untuk pertemuan sekarang saja atau bagaimana Bapak? Kondisional Mel. Sekarang bulan puasa masalahnya Mel. Jadi saya agak berat kalau jam 7 tuh. Kalau nggak bulan puasa sih. Oh sama ya. Ya paling pada tedung gitu. Yuk, Bapak, yuk. Tapi cobalah nanti ya mungkin saya bisa nanti jam 7. Jadi kondisional aja ya Mel. Pokoknya dikondisikan bisa jam 7 atau bisa jam berapa, jam 1 gitu ya. Oke, sementara itu dulu dari saya. Nanti akan saya kirim link YouTube ke Amel untuk silakan teman-teman lihat tugasnya seperti apa. Dan seperti saya sampaikan tadi, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Oke, gitu aja ya Mel ya. Iya Bapak, siap. Baik,
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ditempuh. Wabarakatuh.